Shalom, kita berjumpa dalam program Suatu Kelemahan Bukanlah Sebuah Dosa Jilid 1 dengan tema Ada Tujuan Ilahi di Setiap Kelemahan Kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku? Maka aku yang harus menghadap Fir'aun membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau, dan apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan mengenal Musa dengan baik, bahkan sebelum ia dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana yang tersurat dalam Yeremia 1 ayat 5 yang mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian Tuhan mengetahui secara detail segala kelebihan maupun kekurangan Musa, sebab Tuhanlah yang menciptakan dia. Demikian pula halnya dengan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kelemahan maupun ketidakberdayaan kita. Justru di balik kelemahan maupun kekurangan Musa maupun kita, Tuhan telah menempatkan keperkasaannya agar kita dapat dipergunakan menjadi alat bagi kemuliaannya. 2 Korintus 4:7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi ingatlah senantiasa bahwa di dalam setiap kita Tuhan menitipkan keperkasaan ilahinya yang tiada tara. Simaklah pernyataan ilahi kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Kehadiran dan penyertaan Allah merupakan sebuah realita nyata yang telah membuat Musa mampu memporak-porandakan Mesir, negara adidaya pada zaman itu. Musa adalah buronan yang paling dicari untuk dihukum mati oleh karena dianggap sebagai pengkhianat. Itu juga telah membuat Musa melarikan diri dari Mesir dan bersembunyi di Midian, serta mengubah statusnya menjadi gembala, profesi yang dianggap paling hina bagi orang Mesir. Dalam keadaan demikian, Musa bukan yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang datang dan mencari Musa untuk dikuatkan dan diperlengkapi dengan kuasanya agar ia dapat menjadi alat yang dahsyat di tangannya. Dan sejak pertemuan yang menakjubkan dengan Tuhan, Musa diubah oleh Tuhan dari seorang manusia yang lemah, batinnya dipenuhi dengan pesimisme, menjadi manusia yang baru yang dimampukan melakukan berbagai perbuatan yang dahsyat dan gagah perkasa. Poin yang perlu kita pahami dan mengerti akan keberadaan dan kelemahan kita adalah di mana Tuhan menciptakan kelemahan dalam diri kita, yaitu supaya Dia bisa berkuasa atasnya, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu ada tujuan di setiap kelemahan kita. Salah satunya supaya kita tidak pesimis dan rendah diri, juga agar kita tidak menyombongkan diri bila berhasil dan berujung pada mengandalkan diri sendiri. Serahkanlah semua yang ada pada kita kepadanya, maka Ia akan mengubah semuanya menjadi keindahan. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, sebagai orang percaya kita mendapat kehormatan yang sangat istimewa, itu di mana Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia itu berkenan memakai orang berdosa yang putus asa menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Yang kedua, kerelaan Anda menyerahkan diri di tangannya akan mengubah segalanya menjadi indah. Mazmur 92 ayat yang keempat mengatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Closing statement yang terakhir ketiga, pada hakikatnya Tuhan telah berkenan memperlengkapi setiap pendosa yang bertobat dengan kuasa ilahinya agar orang itu dapat hidup dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.